Shalom saudara yang kekasih, apa kabar? Tentunya tetap luar biasa karena kita percaya penyertaan Tuhan kita luar biasa dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan. Ya, senang sekali hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan saudara melalui ibadah online. Dan saudara, kita tahu bahwa saat-saat ini pemerintah berencana untuk menerapkan new normal ya dalam kehidupan kita. Dalam kondisi pandemi saat ini, di mana kita harus beradaptasi ya dengan protokol-protokol yang baru, makanya disebut new normal, saudara ya. Nah, kita harus mengubah pola hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita, menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang ada saat ini ya, saudara. Nah, oleh karena itu hari ini, pagi ini juga kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan hal ini, saudara ya. Kita mau belajar bagaimana kita hidup dalam sebuah tatanan yang baru, ya. New normal itu, saudara, bukan normal, ya. New normal, yang disebut new normal itu adalah sebuah tatanan atau sebuah cara hidup yang baru, yang berbeda dengan normal, saudara. Sesuatu yang sebelumnya tidak normal, tetapi ditetapkan menjadi normal oleh situasi dan kondisi yang ada, saudara ya. Oleh karena pandemi yang terjadi saat ini, virus penyebarannya yang sangat cepat namun sulit diprediksi, karena kita tidak tahu siapa yang menjadi pembawa virus, siapa yang disebut orang tanpa gejala, kita tidak tahu. Maka kita harus beradaptasi, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau dulu yang namanya pakai masker setiap hari itu nggak normal, tapi hari ini harus pakai masker setiap saat, makanya disebut new normal, saudara ya. Nah, problem yang terjadi untuk new normal ini ya, saudara, adalah adaptasi terhadap perubahan ya, adaptasi terhadap perubahan, saudara. Nah, perubahan adalah sesuatu yang konsisten ya. Kenapa saya katakan konsisten? Karena sejak zaman penciptaan sampai hari ini, sampai kepada akhir zaman, perubahan akan selalu terjadi. Ya, makanya kalau kita belajar sejarah, ada zaman batu, zaman purba, selalu ada perubahan, saudara. Ya, dari yang teknologi-teknologi yang dulu sampai sekarang selalu ada perubahan, saudara. Perubahan itu konsisten dan akan selalu terjadi, saudara. Nah, dibanding makhluk-makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan beri kemampuan sedemikian rupa untuk mampu beradaptasi dengan perubahan. Ya. Makanya kalau kita melihat sejarah, dulu ada yang namanya dinosaurus, tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, punah, saudara. Ya, ada makhluk-makhluk lain yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, punah. Tetapi manusia bertahan sampai hari ini karena dia selalu beradaptasi dengan perubahan. Nah, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini juga memaksa semua orang untuk berubah. Tetapi masalahnya tidak semua orang mau berubah. Nah, kita mau belajar hari ini tentang new normal itu, tentang bagaimana kita mau berubah, saudara. Ya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang tidak mau berubah, dia pasti akan jadi korban. Sebetulnya dalam segala aspek, saudara, perubahan akan selalu terjadi. Dan ketika orang tidak mau berubah, menyesuaikan diri, maka dia pasti akan kalah, dia akan hancur, saudara. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah menetapkan sebuah tatanan baru yang disebut new normal, yaitu protokol-protokol kesehatan yang harus kita ikuti dalam aktivitas-aktivitas kita. Nah, ketika orang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ini, saudara, maka dia pasti akan menjadi korban. Nah, hari ini saya tidak akan berbicara tentang new normal, aturannya bagaimana, secara protokol kesehatannya bagaimana, karena nanti gereja juga akan mensosialisasikan terus kepada saudara-saudara semua. Kita sedang mempersiapkan rencana untuk bisa kembali beribadah, berfellowship bersama di gereja, tetapi ini masih harus direncanakan dengan matang, saudara. Karena kalau tidak, nanti kami khawatir saudara bisa menjadi korban, lalu nanti akibatnya tidak baik, saudara. Maka kita harus merencanakan perubahan ini dengan baik, dengan matang. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya juga harus hidup dalam sebuah tatanan yang baru.
Saudara, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, saya boleh ilustrasikan atau analogikan dosa itu sama seperti virus yang terjadi saat ini, saudara. Dia sangat menular, dia sangat mematikan, dan kadang-kadang kita tidak tahu dari mana dia datang. Karena itu, Tuhan mau hidup kita juga manusia diubah ke dalam sebuah tatanan yang baru. Ya, saya akan bacakan sebuah firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 10 dan Efesus pasal 4 ayat 24. Firman Tuhan dikatakan begini: dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Efesus pasal 4 ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, firman Tuhan katakan mengenakan manusia baru, menjadi manusia baru. Nah, kalau ada manusia baru, tentunya ada manusia lama, saudara. Seperti Efesus pasal 4 ayat 22 dikatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, saudara. Nah, kita bicara normal ini yang sekarang terjadi adalah sebenarnya kehidupan kita yang lama, pola hidup yang lama, saudara. New normal adalah pola hidup yang baru, manusia yang baru, saudara. Nah, kita mau belajar konteks new normal ini dalam kehidupan rohani kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ada manusia lama, ada manusia baru, saudara. Nah, saya membuat sebuah perbandingan dalam slide saya di sini tentang seperti apakah hidup normal dan hidup new normal dalam perspektif firman Tuhan, saudara. Tadi firman Tuhan katakan begini, menanggalkan manusia lama, ya. Manusia lama di sini, kebiasaan-kebiasaan ini dulu dianggap normal. Kehidupan manusia yang hidup di dalam dosa dianggap normal. Apa yang dilakukan itu dianggap normal, ya. Tetapi ketika Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi manusia yang baru, ada yang disebut new normal. Berbeda lagi kehidupannya dengan manusia lama, saudara. Nah, mungkin bisa ditampilkan slide saya tentang perbandingan. Seperti apa sih manusia lama? Seperti apa manusia baru? Ya. Nah, saudara bisa perhatikan, ya, manusia lama adalah normal. Manusia baru adalah new normal, saudara. Manusia lama, Alkitab katakan dia akan binasa. Tetapi manusia baru, dia diselamatkan oleh Allah. Amin, saudara. Ya. Nah, dikatakan manusia lama, ya, saudara bisa pelajari ini dalam Efesus pasal 4, ya, ayat 17 sampai ayat yang ke-32, dan saudara bisa baca juga di kitab Kolose. Saudara, ini luar biasa, firman Tuhan punya dua kitab yang membicarakan tentang bagaimana manusia lama menjadi manusia baru. Berarti ini adalah satu hal yang sangat penting buat kita semua, saudara. Bagaimana kita menanggalkan hidup kita yang lama, normal kita yang lama, kehidupan kita dalam dosa, ya, yang terancam oleh dosa, dalam kehidupan yang baru sebagai manusia baru yang dikuduskan, kata firman Tuhan, ya. Manusia lama tidak mengenal Allah, tetapi manusia baru kita telah mengenal Allah. Ya, ini sebagai sebuah cermin, saudara. Hari ini kita mau belajar, kita mau lihat, kita masih hidup sebagai manusia lama, normal ya, yang biasa, atau kita sudah hidup sebagai manusia baru dalam new normalnya Tuhan. Dikatakan manusia lama hidup dengan pikirannya yang sia-sia. Manusia baru pikirannya dibaharui Allah hari ke hari, saudara. Setiap hari pikiran kita diperbaharui. Kita bersyukur masuk ya di tahun yang baru. Bapak Gembala punya program untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, ini sebuah proses bagaimana pikiran kita terus diperbaharui oleh firman. Manusia lama dikatakan bodoh, saudara. Tetapi manusia baru telah belajar. Terus menerus kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Manusia lama dikuasai oleh hawa nafsu. Dalam kehidupannya, fokusnya adalah bagaimana memenuhi hawa nafsunya. Tetapi manusia baru, kita belajar bagaimana kita menguasai diri kita. Kita belajar bagaimana kita mencukupkan diri kita. Kita belajar bagaimana disiplin, ya. Manusia lama hidupnya cemar.
Dan manusia baru hidupnya kudus, kata firman Tuhan. Manusia lama penuh dengan kata-kata kotor. Ya, manusia baru firman Tuhan katakan penuh dengan perkataan-perkataan baik, perkataan yang positif, perkataan yang penuh dengan iman, saudara. Manusia lama dikatakan jahat, tetapi manusia baru hidup di dalam kasih, saudara. Mungkin masih banyak lagi perbandingan-perbandingan, saudara. Tetapi ini hanya sekilas saja saya mau menggambarkan bagaimana sesungguhnya normal yang dulu hal-hal itu kita anggap normal. Ya, ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita hidup dalam pikiran yang sia-sia, itu normal seperti itu. Tetapi ketika kita hidup dalam kebenaran yang baru, kita hidup dalam Tuhan, kita berubah, kita diubahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana supaya kita beradaptasi, kita berubah dalam kehidupan kita, masuk dalam sebuah tatanan yang baru yang Tuhan siapkan untuk setiap anak-anak Allah. Ya. Efesus pasal 4 ayat 23, tadi dikatakan begini firman Tuhan. Ayat 22 dan 23 saya bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24-nya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika saya merenungkan kebenaran ini, saudara, saya temukan satu hal yang luar biasa. Bagaimana hidup kita bisa berubah? Firman Tuhan katakan begini, dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ada dua poin berarti yang sangat penting saya perhatikan. Firman Tuhan katakan dibaharui di dalam roh, dibaharui di dalam pikiran. Nah, apa itu dibaharui dalam roh, saudara? Ya. Firman Tuhan dalam Yeskiel pasal 11 ayat 19 dan pasal 36 ayat 26. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Ketika kita hidup dalam hidup kita yang lama, hati kita penuh dengan dosa, hati kita dikuasai oleh kegelapan. Roh kita lemah, bahkan mungkin dikatakan roh kita mati, saudara. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita bertobat, sudah, Tuhan berjanji Dia akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru, saudara. Ketika kita percaya dalam hati, mengaku lewat mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita terima Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya itu. Efesus pasal 5 ayat 18, dia katakan begini, saudara. Efesus pasal 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita baru saja melalui kemarin melewati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kita memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus pergi kembali ke surga, naik ke surga. Dia menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang untuk menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Dan ketika kita menjadi percaya, Roh Kudus ada tinggal dalam kehidupan kita. Tetapi kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang harus terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Efesus pasal 5 ayat 18 katakan, janganlah kamu mabuk dengan anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita mau belajar bahwa dibaharui dalam roh, saudara. Kita setiap hari harus belajar bagaimana kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus dari sejak zaman permulaan, saudara, dari sejak penciptaan, Dia berperan aktif. Alkitab mengatakan dari sejak semula, ketika Tuhan menciptakan dunia, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan. Dia yang menciptakan, Dia turut aktif bersama dengan Bapa dan Anak, saudara. Dan ketika Yesus kembali ke surga, Yesus katakan begini, lebih baik bagiku aku pergi, ya, supaya Roh Kudus datang. Nah, hari ini Roh Kudus datang, Dia ada dalam kehidupan kita, tetapi Dia harus diaktifkan terus dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk menyadari kehadirannya dan hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, saya sedang belajar sebuah buku. Ya, saya ingat minggu lalu Bapak Gembala
berpesan bahwa dalam kondisi seperti ini, pandemi dan sebagainya, ketika mungkin kita kesulitan beraktivitas, bukan berarti kita tidak mengembangkan diri kita. Kita harus terus mengupgrade skill kita, pengetahuan kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari-hari ini saya sedang belajar, saya sedang baca ada 3 buah buku ya tentang Roh Kudus, 2 buku dan 1 buku lagi tentang logika Allah. Ya, itu satu pelajaran yang sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dan saya mendorong juga Bapak Ibu Saudara untuk terus belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang ada, lewat renungan-renungan yang dibagikan oleh Bapak Gembala setiap hari. Kita mau terus belajar, Saudara. Ya. Nah, buku yang saya baca, salah satu buku tentang Roh Kudus itu berbicara tentang spirit walk. Spirit walk itu artinya bagaimana sih kita berjalan setiap hari hidup dengan kesadaran penuh bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kita memang sangat terbiasa kita berbicara tentang Yesus, ya, Tuhan kita. Tetapi saat ini Yesus ada di surga. Yang menyertai kita setiap hari adalah Roh Kudus, yang Alkitab juga sebut sebagai Roh Yesus. Tetapi kadang-kadang pemahaman atau kesadaran anak-anak Tuhan agak kurang. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mau hidup dalam tatanan yang baru, kita harus dibaharui dalam roh. Dibaharui dalam roh artinya kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus setiap saat, artinya kita menyadari tiap-tiap hari bahwa kita sedang berjalan bersama dengan roh. Karena firman Tuhan katakan begini, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Kita hanya dimampukan karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Saudara, supaya kita bisa masuk dalam hidup tatanan yang baru ini, Saudara, kita harus dibaharui dalam pikiran, kata firman Tuhan. Dibaharui oleh roh, dalam roh. Tuhan berikan kita hati yang baru, roh yang baru, tapi juga kita bukan hanya sekedar diberikan, kita harus hidup dalam roh itu sendiri, Saudara. Lalu yang kedua, ketika kita hidup dalam roh, Tuhan katakan dibaharui dalam pikiran. Dalam Roma pasal 12, ya, Saudara mungkin sangat sering mendengar firman Tuhan ini dan harusnya kita hafal, Saudara. Firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, Saudara. Jelas firman Tuhan katakan begini, bahwa ada sebuah proses ketika kita dibaharui dalam roh, ketika kita dibaharui dalam pikiran. Firman Tuhan katakan kita akan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan. Ya, ini sebuah tahapan, Saudara. Ya, levelnya naik. Apa yang baik, kita belajar apa yang baik. Karena dulu sebelum mengenal Tuhan, dalam kehidupan kita yang lama, kita tidak tahu apa yang baik. Tapi ketika kita mulai diubahkan, hidup kita diubahkan, kita mulai belajar apa yang baik. Lalu kemudian naik levelnya bukan hanya sekedar baik, tapi berkenan kepada Allah. Lalu kemudian naik lagi menjadi apa yang sempurna, Saudara. Nah, tapi ada sebuah proses di sini yang penting, ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Saya mau sedikit lebih dalam pembahasan ini. Ada beberapa kata-kata penting yang perlu kita perhatikan dalam firman Tuhan ini. Kata serupa dalam bahasa Yunaninya di sini dikatakan suskematizo, ya. Artinya menyesuaikan diri dengan pola atau bergaya seperti, Saudara. Jadi firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu menyesuaikan diri atau bergaya seperti pola. Pola apa dikatakan? Pola dunia. Dunia dalam bahasa Yunaninya adalah aion. Aion bicara tentang sejarah dunia menurut pemikiran, pola pikir dan tingkah lakunya. Nah, hari-hari ini kita lihat bagaimana pola pikir dunia. Nanti sebentar saya jelaskan lebih lanjut apa yang terjadi, pola dunia apa yang sedang terjadi saat ini supaya kita mengerti dan kita bisa menghindari. Artinya kita tidak menyesuaikan dengan pola itu. Lalu kemudian dikatakan firman Tuhan, berubah dalam bahasa Yunaninya metamorfo. Metamorfo artinya berubah bentuk atau bertransformasi. Mengalami perubahan, transformasi itu artinya tidak otomatis, Saudara.
Ya, metamorfo ini kita tahu bahwa kata ini biasanya mungkin saudara pernah belajar dulu di sekolah, digunakan metamorfosis, saudara. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu, itu sesuatu yang ada prosesnya, saudara. Tidak otomatis. Ya, tetapi itu proses yang pada akhirnya menghasilkan suatu keindahan, saudara. Nah, lalu kemudian dikatakan berubahlah, metamorfo, ya, oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Artinya mengalami perubahan pola berpikir, cara berpikir kita. Cara berpikir kita tidak cara berpikir yang lama lagi, tapi cara berpikir yang dibaharui. Lalu kata firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan. Nah, membedakan di sini dalam bahasa Yunaninya juga adalah dokimazo. Dokimazo artinya apa? Menguji atau memurnikan emas. Nah, ketika orang menguji atau memurnikan emas pada waktu itu, mereka melakukannya dengan memanaskan emas itu sampai semua kotorannya menghilang, dan yang akhirnya yang didapatkan adalah betul-betul emas murni, saudara. Nah, maksudnya firman Tuhan ketika kita dibaharui dalam pikiran kita adalah kita sedang diproses oleh Tuhan dari kehidupan kita yang lama, saudara, pola pikir kita yang lama. Dari dikatakan manusia lama kita itu pikirannya menyesatkan, pikirannya sia-sia, ya, dikatakan dikuasai hawa nafsu dan sebagainya. Tuhan dalam pola pembaharuan pikiran ini, Tuhan sedang memproses kita, ya, supaya hidup kita dimurnikan dari pola-pola pikir yang lama, dari pola dunia yang ada. Nah, maka firman Tuhan katakan tadi, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budi. Nah, sistem pola yang berlaku di dunia saat ini, saudara, saya sampaikan mungkin supaya kita mengerti apa sih yang sedang terjadi atau pola yang sedang terjadi di dunia saat ini. Apa yang disebut ion itu tadi, saudara. Ya, saya catat ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan. Saat ini pola dunia adalah sekularisme. Sekularisme itu artinya hal-hal yang berlawanan dengan hal-hal yang rohani. Memisahkan kehidupan, kalau di bisnis, ya bisnis lah. Kalau rohani ya di gereja, ya itu pola dunia. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup kita, walaupun kita ada di dunia, kita bukan orang dunia. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Sehingga dalam segala aspek hidup kita harus tetap rohani, saudara. Ya, dalam bisnis kata orang, kalau di bisnis mah tipu-tipu sedikit nggak apa-apalah. Nah, itu pola dunia, saudara, memisahkan. Tapi anak-anak kerajaan Allah, mau dalam bisnis, mau dalam apapun, kita tetap hidup dalam kebenaran, saudara. Ya. Lalu yang kedua, pola dunia yang terjadi saat ini adalah humanisme, saudara. Apa itu humanisme? Humanisme adalah berfokus kepada hal-hal yang manusiawi lebih daripada Tuhan. Ya. Lebih daripada Tuhan. Menjadikan manusia yang paling utama segala kepentingannya. Ya, kita tahu hari ini kita kenal sebuah istilah hak asasi manusia. Tapi hak asasi manusia ini ditaruh tempatnya lebih tinggi daripada Tuhan. Sehingga nggak penting apa yang Tuhan katakan, pokoknya yang penting manusia bisa merasa nyaman, bisa merasa senang dalam kehidupannya sendiri. Ini humanisme, saudara. Dan seringkali hak asasi ini, inilah yang dipakai oleh iblis untuk menanamkan seperti orang-orang memperjuangkan, lesbian, gay, transgender, biseksual, itu boleh, itu kan hak asasi. Padahal jelas-jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu humanisme, saudara. Ya, pokoknya semua untuk kepentingan manusia, menjadikan manusia itu seperti Tuhan, saudara. Keinginannya, kehendaknya itu lebih penting daripada yang lain. Nah, ini humanisme. Nah, kita nggak boleh sama dengan pola dunia ini. Itu firman Tuhan katakan. Lalu kemudian yang ketiga adalah relativisme. Apa itu relativisme? Artinya tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak. Sehingga nilai-nilai atau standar-standar tidak ada artinya. Artinya disesuaikan, relatif lah, sesuai dengan kepentingan. Ini sangat berat hubungannya dengan humanisme itu tadi. Artinya yang sesuai dengan kepentingan saya, ini nilainya seperti ini. Bukan standar yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Contoh, saudara, sederhananya, firman Tuhan jelas katakan Tuhan membenci perceraian. Ya, firman Tuhan tidak mau terjadi perceraian. Firman Tuhan katakan kalau bercerai jangan kawin lagi, kata firman Tuhan seperti itu. Tapi hari-hari ini yang namanya kawin cerai menjadi sesuatu yang sangat-sangat biasa. Mereka katakan
Tuhan itu kan penuh kasih. Masa orang nggak boleh sih kalau sudah mengalami sesuatu yang, kan itu bukan salah saya, mengecewakan dan sebagainya. Padahal jelas firman Tuhan katakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Nah, ini relativisme, artinya termasuk dalam hal firman Tuhan ada banyak orang yang pilih-pilih. Kalau firman Tuhan ini sesuai dan cocok buat saya, ya saya terima. Tapi kalau firman Tuhan ini terlalu keras, firman Tuhan ini kayaknya nggak cocok, saya nggak mau terima. Nah, ini yang disebut relativisme, saudara. Ini pola dunia. Lalu yang keempat adalah materialisme. Gaya hidup hedonis yang berfokusnya pada kesenangan hidup untuk diri sendiri. Materialisme, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang berfokusnya kepada materi. Bagaimana untuk bisa mengumpulkan harta, bagaimana untuk bisa populer, bagaimana untuk bisa menyenangkan diri sendiri. Bahkan kadang-kadang, saudara, kita pernah dengar sebuah istilah yang disebut teologi kemakmuran. Di dalam gereja ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa kalau ikut Tuhan pasti diberkati, kaya raya, bebas sakit dan sebagainya. Wah, sehingga fokusnya salah. Padahal kita ikut Tuhan adalah ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Sukacita yang utamanya adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting dari segala berkat apapun yang Tuhan bisa kasih dari kita, kepada kita, saudara. Amin. Penyertaan Tuhan jauh lebih penting. Pemberi berkat jauh lebih penting daripada berkatnya. Tapi materialisme mengatakan bahwa berkat jauh lebih penting. Nah, ini hati-hati, saudara. Nah, firman Tuhan katakan janganlah kita serupa dengan dunia ini, dengan pola yang terjadi di dunia. Nah, untuk tatanan yang baru, saudara, kita dibaharui dalam roh kita. Yang kedua, kita dibaharui dalam pikiran kita. Kita berubah, saudara. Pola-pola pikir kita berubah. Ya. Bagaimana untuk bisa berubah, saudara? Terus belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya saya senang ketika Bapak Gembala bilang kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, tapi bukan hanya sekedar baca sebagai sebuah formalitas. Karena Bapak Gembala punya tugas, saya harus baca Alkitab tiap hari. Ya udah, yang penting baca. Pokoknya kejar aja sesuai dengan jadwalnya. Ngerti nggak ngerti urusan belakangan. Enggak gitu juga, saudara. Ya, jangan sampai kita baca tapi nggak ngerti, nggak guna, saudara. Makanya firman Tuhan dikatakan bukan hanya sekedar baca, tapi renungkan. Ini yang penting. Makanya kan firman Tuhan berkata, ya, baca dan renungkan firman Tuhan tiap saat, pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu berdiri, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu berbaring. Direnungkan itu artinya kita belajar bagaimana kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar membaca lewat, ya. Seperti saudara baca koran gitu kan, sudah selesai. Ya, nggak penting untuk ngerti itu beritanya apa. Nggak. Tapi firman Tuhan kita harus sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Kalau saudara misalnya baca bingung dan sebagainya, bisa tanya hamba-hamba Tuhan. Atau seperti saya sudah beberapa kali sampaikan, hari-hari ini sudah banyak alat-alat bantu untuk kita belajar firman Tuhan yang sangat menolong. Ya, di gadget saudara bisa cari aplikasi-aplikasi keluaran dari Lembaga Alkitab Indonesia atau dari Sabda. Ya, itu mereka punya banyak alat-alat yang menolong, membantu kita. Walaupun kita harus berhati-hati juga, saudara, karena ada banyak juga aplikasi-aplikasi yang isinya menyesatkan. Ya, memang kita harus hati-hati. Tetapi kita bisa tanya kepada hamba-hamba Tuhan untuk mana alat-alat bantu yang aman untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling aman saudara bisa cari yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya, karena itu diakui, atau dari Sabda, saudara. Ya. Nah, yang terakhir, saudara, sebelum saya akhiri firman Tuhan, yang penting adalah bagaimana kita membuat sebuah keputusan untuk berubah, saudara. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa perubahan itu satu hal yang konsisten, terus-menerus terjadi, tidak bisa tidak. Termasuk dalam kondisi saat ini, virus ini selama vaksin belum ditemukan akan menjadi ancaman. Oleh karena itu kitalah yang harus menyesuaikan pola hidup kita. Pemerintah membuat sebuah protokol yang baru yang disebut new normal itu. Kita harus menyesuaikan supaya diri kita, hidup kita bisa terlindung dari virus itu tadi. Nah, firman Tuhan juga katakan dosa, ya,
akan terus ada sampai pada akhir zaman dan akan terus mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu kita juga harus hidup dalam tatanan hidup yang baru, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan, dalam hidup yang manusia baru tadi firman Tuhan katakan, supaya kita terlindung dari ancaman dosa. Sebab firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Sama seperti virus tadi, kalau terkena ancamannya maut. Kalau kita hidup dalam dosa, ancamannya juga maut, saudara. Oleh karena itu kita harus hidup dalam tatanan yang baru yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Nah, supaya hidup kita terlindung. Oleh karena itu kita harus membuat keputusan. Ya, ini ada statement penutup saya, saudara. Saya katakan begini: adalah baik untuk merencanakan perubahan. Kita sering berencana untuk berubah. Ya, oh saya mau diet supaya badan lebih kurus, ya. Oh saya mau punya pola hidup yang lebih sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Oh saya mau berhenti merokok, misalnya seperti itu. Merencanakan perubahan. Adalah baik juga untuk membicarakan perubahan, bicara bagaimana untuk berubah, cara-cara berubah dan sebagainya dibicarakan. Adalah baik untuk menginginkan perubahan. Oh saya pengen berubah. Biasanya kita setiap masuk tahun yang baru kan punya resolusi gitu kan, merencanakan perubahan, membicarakan perubahan, menginginkan perubahan. Tetapi perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Karena itu firman Tuhan tadi mengajarkan, marilah kita dibaharui dalam roh kita. Sadari bahwa kita diberikan hati yang baru, roh yang baru oleh Tuhan. Kita belajar untuk selalu hidup penuh dengan roh, bukan mabuk oleh anggur. Hidup berjalan, sungguh-sungguh sadar, hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus tiap-tiap hari. Lalu berubah dalam pembaharuan pikiran kita. Kita dibaharui dalam pikiran kita, saudara. Ya, berubah pembaharuan budi kita. Pola pikir kita tidak lagi pakai pola pikir dunia. Tidak pola pikir sekular lagi. Tidak pola pikir humanisme lagi. Tidak pola pikir relativisme. Tidak pola pikir materialisme. Tapi pola pikir kita adalah kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang jadi guidance kita, jadi tuntunan kita. Ya, ini pola pikir yang baru. Sehingga dikatakan kata firman Tuhan, ketika kita diubahkan sedemikian, kita belajar membedakan. Kita membedakan di sini sedang dimurnikan. Sehingga kita mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Mari kita mau sama-sama belajar. Memang ada sebuah proses yang tidak mudah. Bapak Gembala selalu katakan harus ada disiplin di situ. Ya, saya suka katakan bukan diselipin, tapi disiplin, saudara. Ya, arti disiplin itu artinya sesuatu yang betul-betul kita punya tekad, kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan sebuah integritas, saudara. Ya, maka kita harus buat keputusan, bukan hanya sekedar merencanakan, membicarakan, menginginkan, tapi mari kita mau sungguh-sungguh berubah. Kita mau dibaharui dalam roh, kita mau dibaharui dalam pikiran, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang baru, saudara. Ya. Dan kita bisa sungguh-sungguh terbantu ketika kita masuk dalam sebuah proses yang disebut pemuritan, saudara. Saudara lihat di slide saya ambil ada dua gambar yang saya temukan. Ini baik sekali, saudara. Ya, di slide saya ada tulisan pemuritan, ya. Di slide yang sebelumnya ada gambar dua tentang membuat keputusan. Nah, saudara perhatikan di situ dikatakan pemuritan adalah sebuah persahabatan untuk belajar menjadi serupa Kristus. Makanya saudara perlu tetap hidup dalam komunitas. Walaupun saat ini mungkin dalam kondisi pandemi kita tidak bisa kumpul-kumpul banyak-banyak, tapi saya perhatikan ada sekarang ibadah bisa online. Maka komsel juga bisa online, saudara. Ya, dalam komsel itu kita ada pemuritan, saudara. Kita bisa ketemu sama-sama, mungkin lewat Zoom, lewat aplikasi-aplikasi yang lain. Kita bisa ketemu sama-sama, di mana di situ kita bisa saling belajar, sharing, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Pemuritan bukanlah sebuah beban. Harusnya ini menjadi satu hal yang menyenangkan, saudara. Ya, makanya gereja kita akan menekankan bagaimana pemuritan itu bisa berjalan, sehingga semua jemaat yang ada di GGP Elim Rumah Kasih Karunia ini menjadi jemaat yang dewasa. Bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru yang telah diperbaharui, kata firman Tuhan, serupa dengan gambar haliknya.
yang telah dikuduskan sedemikian rupa, hidup dalam kebenaran. Ya, amin, puji Tuhan saudara. Buat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mau sama-sama siap-siap. Secara rohani kita masuk dalam hidupan tatanan yang baru sebagai manusia baru. Kata firman Tuhan, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ketika kita diciptakan baru dalam Kristus Yesus, kita hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru adalah tatanan yang baru, hidup dalam kerajaan Allah, gaya hidup kerajaan Allah, dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Nah, lewat dasar firman Tuhan ini, mari kita juga mau praktekkan ini dalam kehidupan nyata kita, saudara. Dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah merencanakan untuk menerapkan new normal, tatanan yang baru dengan protokol-protokol kesehatan. Tujuannya untuk melindungi kehidupan kita dari virus, saudara. Sebagaimana firman Tuhan menjadi tuntunan, new normal yang firman Tuhan sampaikan menjadi tuntunan supaya hidup kita dilindungi dari virus dosa. Nah, dalam kehidupan nyata kita juga mari kita mau belajar untuk bukan hanya merencanakan berubah, tapi kita membuat keputusan untuk berubah, mengikuti tatanan yang baru ini, hidup sesuai dengan protokol-protokol yang ada. Dan kalau nanti gereja menerapkan new normal untuk ibadah, saudara, saya berharap setiap jemaat Tuhan bisa mengerti hal ini, bisa mengikuti, artinya taat dan patuh, ya. Karena dalam penerapan ini tidak mudah. Yang dibutuhkan adalah ketaatan atau kepatuhan. Sama seperti kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau hidup dalam hidup yang baru, kita harus taat. Maka dalam kehidupan kita yang nyata seperti ini juga, kita harus belajar sungguh-sungguh taat dengan tatanan-tatanan yang baru. Karena hal itu akan melindungi kehidupan kita. Nah, ketika nanti gereja berjalan dengan new normal, dengan protokol-protokol yang baru, saya harapkan setiap jemaat Tuhan bisa mengerti hal ini, bisa taat, dan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Karena ini semua untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan kita bersama. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna tiap-tiap hari kami rasakan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kami hidup dalam tatanan yang baru. Kami bukan lagi manusia lama yang akan binasa. Kami bukan lagi manusia lama yang hidup dengan pikiran yang sia-sia. Kami bukan lagi manusia lama yang hidup dalam hawa nafsu. Kami bukan lagi manusia lama yang hidup cemar. Tapi kami hidup sebagai manusia baru yang telah belajar mengenal Allah, yang hidupnya diperbaharui hari ke hari dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa sebagai manusia, kekuatan kami terbatas. Tapi kami bersyukur karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan kami akan dibaharui dalam roh. Karena Tuhan sendiri akan memberikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru. Kami hidup bukan hanya karena kuat gagah kami, tapi roh yang memberi kemampuan dan kekuatan kepada kami. Kami juga dibaharui dalam pikiran kami hari ke hari lewat kebenaran firman Tuhan yang terus kami baca dan kami renungkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh belajar membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai pada akhirnya kami sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara pagi ini, tetapi Roh Kudus, Engkau yang akan terus menyatakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami tiap-tiap saat, dimanapun kami berada. Engkau yang terus mengingatkan. Sebab Roh Kudus, Engkaulah yang hidup bersama-sama dengan kami. Engkau yang tinggal bersama dengan kami selama-lamanya. Engkau yang ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau yang akan terus mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman Tuhan pagi hari ini dalam hati pikiran kami, tertanam, bertumbuh, berbuah lebat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.